Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meski tersembunyi, Yunche tetap tidak berani gegabah dan dengan hati-hati mendekat ke arah gua. Setelah berjalan di sudut kanan yang cukup besar, kaki Yunche melangkah ke tanah berwarna merah. Gelombang panas terik segera menjalar dari bawah kakinya, lalu dengan cepat meresap ke seluruh tubuhnya dan segera memberinya perasaan berdiri di atas api terbuka. Naga api ini telah ada di sini setidaknya selama 1 abad, dan kekuatannya atas api telah lama mengubah tempat ini menjadi dunia elemen api. Posisinya saat ini hanya sekitar 1 kilometer dari pertarungan sengit antara naga api dan klan surga terbakar. Namun jarak ini sudah sangat berbahaya, karena gelombang sisa pertempuran mereka dapat dengan mudah menyebar ke sini. Langkah kaki Yunche hati-hati, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Jasmine mengatakan naga api ini jelas-jelas menyembunyikan kekuatan aslinya, jika tiba-tiba melepaskan kekuatan aslinya dan menjatuhkan 5 orang dari klan surga yang terbakar, belum lagi mengambil keuntungan sambil mengambil keuntungan dari kekacauan, dia mungkin akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun yang meyakinkan adalah kenyataan bahwa naga api jelas tidak ingin kediamannya dirusak. Tidak hanya sengaja menarik mereka menjauh, ia juga berusaha untuk tidak membiarkan kekuatan serangannya meledak ke arah itu sebanyak mungkin. Setelah Yunche datang ke sisi utara gua, dia menguatkan pikirannya dan berlari menuju pintu masuk gua dengan kecepatan maksimalnya. Ketika gua itu semakin dekat, dan setelah beberapa puluh napas waktu, dia telah maju ke titik di mana hanya ada jarak 33 meter di antara mereka. Sepanjang perjalanan, hanya ada perasaan mengintimidasi tetapi tidak ada bahaya nyata. Ketika tujuannya sudah dekat, gelombang besar bara api tiba-tiba jatuh dari langit dan menutupi beberapa kilometer persegi tanah. Bara api ini tidak terlalu besar, juga tidak memiliki kekuatan serangan yang besar. Namun, mereka sangat terkonsentrasi, dan salah satu potongan langsung jatuh ke tubuh Yunche. Segera, kemeja Yunche terbakar dengan cepat. Saat dia melakukan serangan, efek Star Concealing Pellet menghilang seketika. Namun, Yunche bereaksi cepat dan menghindari batu besar di sebelah kirinya dalam sekejap. Setelah dia mematikan api di pakaiannya, alisnya benar-benar tenggelam. Sial, efek penyembunyian Star Concealing Pellet akan segera ditiadakan jika dia diserang atau disentuh oleh orang lain. Tidak masalah apakah dia bergegas menuju pintu masuk gua atau mundur kembali ke awal, jika dia keluar dari balik batu, dia akan mudah ditemukan. Tetapi jika dia terus bersembunyi di sini, dia akan segera ditemukan ketika orang-orang klan surga terbakar kembali. Kali ini, dia hampir melangkah ke alam kematian. Bola api naga yang berasal dari naga api tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di area yang bahkan tidak sampai 100 meter di depan Yunche. Dengan benturan yang keras, nyala api berbentuk naga itu meledak, membawa nyala api yang mencapai langit dan suhu yang sangat tinggi yang bahkan hampir bisa melelehkan bebatuan. Saat suar itu meledak, Yunche di belakang batu itu tiba-tiba melebarkan matanya yang terbuka. Pada saat berikutnya, Yunche melesat keluar dari balik batu seperti anak panah yang baru saja lepas dari busurnya. Menggunakan seluruh energinya yang dalam, dia bergegas menuju pintu masuk gua dengan kecepatan maksimalnya. Pilar suar yang menjulang ke langit menghalangi pandangan naga api dan orang-orang dari klan surga pembakaran. Gelombang energi yang sangat besar sudah cukup untuk menenggelamkan energi mendalamnya yang tidak signifikan, dan terlebih lagi mereka tidak akan berani diganggu selama pertarungan sengit mereka. Beberapa puluh meter pada saat ini tidak diragukan lagi merupakan situasi hidup dan mati bagi Yunche. Dia melirik suar yang menghilang dengan sudut matanya dan mengatupkan giginya, berharap dia bisa menyuntikkan semua tekadnya ke kakinya. Saat dalam bahaya, waktu terasa tiba-tiba melambat,
dan pintu masuk gua juga menutup dengan sangat lambat. Pada jarak terakhir, dia tiba-tiba menarik napas, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan menerkam ke arah pintu masuk gua dengan terbang menukik. Begitu dia memasuki gua, suaranya telah hilang sama sekali. Pertarungan sengit antara naga api dan 5 penghuni alam mendalam langit juga tersaji dengan rapi dalam visinya lagi. Berdiri di belakang batu panas yang mendesis di tepi pintu masuk gua, Yunce bernapas berat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan tidak ada yang tahu apakah wajahnya merah karena panas atau kegembiraan. Fiuh, akhirnya berhasil masuk. Yunce menepuk dadanya, dan bergumam pada dirinya sendiri saat rasa takut masih melekat di hatinya. Setelah menenangkan pikirannya sebentar, dia berjalan ke bagian dalam gua dengan langkah lambat. Karena naga api memiliki tubuh yang sangat besar, tentu saja gua tempat tinggalnya juga sangat besar. Yunce mempertajam kewaspadaannya dan perlahan berjalan maju. Suhu di dalam jauh lebih tinggi daripada di luar. Setiap langkah yang diambil Yunce, genangan keringat akan memercik ke bawah, menguap menjadi kabut putih, seketika itu bertemu dengan tanah. Kedalaman sebenarnya dari gua ini tidak diketahui, sehingga saat Yunce perlahan-lahan masuk lebih dalam, cahayanya juga menjadi semakin redup. Setelah melanjutkan 100 langkah, kabut pendaran merah tiba-tiba muncul dari area depan. Langkah kaki Yunce terhenti sebentar, lalu melaju lagi saat dia buru-buru berjalan ke arahnya. Saat dia melihat sumber pendaran merah, kedua matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang membakar. Rumput roh api. Rumput roh api dewasa tingginya sekitar 7 inci dengan akar yang sangat dangkal, biasanya memiliki 9 daun, dan bersinar dalam kegelapan. Itu sangat langka dan hanya tumbuh di daerah dengan unsur api terkonsentrasi. Pada saat yang sama, kecepatan pertumbuhan rumput roh api sangat lambat dan biasanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai kematangan, dan sebagai hasilnya, menyebabkan nilai rumput roh api dewasa menjadi sangat tinggi. Rumput roh api dapat disuling menjadi pelet roh api, dan setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mampu menahan elemen api dalam jumlah besar untuk jangka waktu tertentu. Itu juga dapat mengubah sementara energi mendalam seseorang, yang berada di vena mendalam, menjadi salah satu atribut api tanpa efek samping berbahaya seperti terbakar atau melukai diri sendiri. Dan rumput roh api yang sangat berharga dan sulit ditemukan ini, sebenarnya tumbuh di sini, dengan total 2 hingga 300 jenis yang luar biasa, apalagi hampir seperempatnya sudah mencapai kedewasaan. Ada juga sebagian area di belakang yang hanya tersisa akarnya. Jelas sekali bahwa jenis rumput roh api ini adalah makanan naga api. Alasan lain mengapa rumput roh api berharga, adalah karena faktanya sangat sulit untuk dikumpulkan dan disimpan. Bahkan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan roh api di dalam rumput menghilang. Namun, bagi Yunce, masalah ini tidak menimbulkan masalah sama sekali. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih rumput roh api yang sudah matang dengan panik, dengan mudah mengumpulkannya ke dalam mutiara racun langit. Bahkan rumput roh api jenis acak pun bisa dijual dengan harga sangat tinggi di luar. Namun saat ini, mereka dipanen dalam jumlah besar oleh Yunce, seolah-olah itu adalah kubis biasa. Tak lama kemudian, lebih dari 50 jenis rumput roh api dewasa dikumpulkan ke dalam mutiara racun langit. Yunce bahkan tidak menyentuh satu pun yang belum dewasa. Dia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya bersamaan dengan seruan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam, "Aku kaya." Jika ini dijual ke klan surga terbakar melalui perantara, berapa banyak keuntungan yang akan didapat? Dia tidak perlu khawatir tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan lagi. Yunce mengeluarkan rumput roh api yang dia kumpulkan, dan dengan cepat menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikannya. Rumput roh api dengan cepat mengerut di bawah proses mutiara racun langit,
dan pada akhirnya berubah menjadi benda yang sangat kecil seperti batu delima. Yunce bahkan tidak berpikir sebelum melemparkannya ke mulutnya. Perasaan membakar menjalari isi perutnya, sepanjang rongga mulutnya, diikuti oleh sensasi panas yang dengan cepat menyebar keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, panas terik perlahan memudar, seketika, bahkan ruang di sekitarnya tiba-tiba tidak lagi panas. Keringat di tubuh Yunce tidak lagi mengalir dan rasa panas kering yang menyesakkan benar-benar hilang tanpa bekas. Tubuh Yunce terasa jauh lebih rileks setelahnya. Namun, dia masih belum mencapai ujung gua, jadi dia mempercepat langkahnya dan berjalan lebih dalam. Tidak lama kemudian, sebuah sarang batu besar terlihat di depan matanya. Ketika mempertimbangkan ukuran dan bentuknya, terlihat jelas bahwa tempat ini adalah tempat di mana naga api biasanya tinggal dan tidur. Yang membuat Yunce kecewa, sarang naga api ini cukup bersih, selain bebatuan yang membakar yang membangun sarang, tidak ada hal lain yang penting. Suara gemuruh yang sangat besar tiba-tiba datang dari luar. Bahkan berdiri di bagian terdalam gua ini, Yunce samar-samar masih bisa merasakan gelombang panas mengalir ke wajahnya. Suara berat naga api terdengar dari luar. Manusia bodoh yang tidak pernah puas, bersiaplah untuk menerima hukuman yang pantas kamu terima. Tepat setelah itu, terdengar suara panik dari klan surga terbakar. Ah! Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatannya tiba-tiba? Ini, naga api ini sama sekali bukan binatang mendalam langit. Ini jelas merupakan kaisar binatang yang mendalam. Ia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini, hanya untuk memancing kita ke tempat ini. Ini buruk. Intelijennya salah. Mundur. Cepat mundur. Kata-kata Jasmine menjadi kenyataan. Benar saja. Naga api menyembunyikan kekuatan aslinya, dan pada saat ini, ia akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya. Selama teriakan panik dari klan surga yang terbakar, bumi mulai bergetar, bahkan keseluruhan pegunungan naga merah sedikit bergetar. Hati Yunce tiba-tiba menjadi dingin. Karena naga api mulai menunjukkan kekuatan aslinya, itu juga berarti pertempuran akan segera berakhir. Jika dia tidak pergi sekarang, mungkin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri setelah itu. 50 Strength Fire Spirit Grace yang matang sudah menghasilkan keuntungan besar. Yunce tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat bergegas keluar dengan langkah cepat. Namun, hanya setelah berlari hanya 3 langkah, jantungnya tiba-tiba melonjak, langkah kakinya terhenti bersamaan dengan itu. Untuk apa kamu berhenti? Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu menunggu naga api memanggangmu menjadi abu? Jasmine berteriak dengan dingin. Yunce, bagaimanapun, tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Jasmine. Dia berbalik, dan dengan tangan di dada, dia menatap kosong ke sarang batu yang kosong, perasaannya sama seperti sebelumnya, dan kali ini sangat dekat. Apa sebenarnya yang memanggilku? Alih-alih melarikan diri dengan kecepatan penuh, Yunce berjalan menuju sarang batu, sampai dia memasuki sarang itu sekali lagi. Detak jantungnya juga tiba-tiba bertambah cepat saat ini. Yunce memusatkan pandangannya saat dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, tatapannya tertuju pada sudut paling kanan ruang kerja. Batuan di sini semuanya telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah mengeras serta menua. Namun, ada satu batu yang tampaknya tidak ternoda oleh setitik pun debu dan sepertinya sering dipindahkan. Yunce buru-buru berjalan mendekat, menekankan tangannya ke batu, dan mengerahkan kekuatannya untuk memindahkannya. Diiringi suara batu yang jatuh, titik cahaya merah-merah segera muncul di garis pandang Yunce. Ini adalah manik yang sangat kecil dan bulat, mendekati ukuran kelereng biasa. Ia memiliki kilauan batu delima biasa, tetapi pancaran cahaya yang dipancarkannya jauh lebih kaya dan lebih cemerlang daripada batu rubi biasa. Saat dia melihat manik bulat berwarna merah ini, hati Yunce tiba-tiba
tanpa alasan, menimbulkan kerinduan yang kuat. Di bawah desakan kerinduan ini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraihnya. Jangan menyentuhnya. Ada jejak peradangan naga api di sana. Peringatan Jasmine sedikit terlambat. Begitu suaranya berteriak, tangan Yun Ce sudah meraih manik bundar itu. Segera, seolah terbangun, manik itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang sangat kuat yang cukup kuat untuk menyelimuti seluruh tubuh Yun Ce. Apa benda ini? Yun Ce bertanya dengan bingung sambil memegang manik merah tua yang aneh itu. Dia benar-benar memegangnya, tetapi dia tidak bisa memahami berat atau suhunya. Sinarnya memikat dan membakar dengan ganas, memancarkan warna merah-merah yang familiar, tapi juga memberi Yun Ce perasaan aneh karena belum pernah melihat warna ini sebelumnya. Meskipun jantungnya tidak lagi berdebar kencang seperti sebelumnya, pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba mengalami kekacauan yang hebat, menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuhnya sedikit mendidih. Perasaan aneh juga menyerang hati Yun Ce saat ini. Dia yakin dia belum pernah melihat manik merah-merah ini sebelumnya, tapi ketika dia memegangnya di tangannya, dia merasa tenang dan tenang, seolah-olah itu aslinya miliknya dan akhirnya kembali padanya. Putri ini tidak tahu apa itu, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu sudah mati. Di dalam Sky Poison Pearl, suara Jasmine merendah saat ekspresi wajah mungilnya menjadi sangat serius. Meskipun telah membujuk Yun Ce berkali-kali, dia tidak dapat menghentikannya mengambil risiko berkali-kali. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, tetap saja berakhir seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa hidupnya terkait dengan Yun Ce, dia benar-benar ingin menggunakan tangan kecilnya dan menamparkan pria sembrono dan tak kenal takut ini, yang akan meninggalkan hidupnya demi apa yang disebut peluang, sampai mati. Tepat setelah Jasmine selesai berbicara, raungan naga yang mengguncang dunia tiba-tiba datang dari luar gua. Manusia tercela, jadi ternyata kamu sebenarnya bernafsu terhadap harta karun raja ini. Kalian semua adalah bajingan yang menjijikkan, tidak bisa dimaafkan, tak terlupakan. 10 di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit bahkan belum tentu menang melawan tingkat terendah dari alam kaisar mendalam, apalagi tingkat ke-10 dari alam mendalam langit dan 4 praktisi lainnya yang berada di bawah tingkat ke-6 dari alam mendalam langit. Dalam sekejap mata, setelah naga api melepaskan kekuatan aslinya, 5 orang klan surga terbakar terpaksa berada dalam kesulitan. Gelombang api berbentuk naga itu tidak hanya sangat panas, tapi juga membawa kekuatan riak besar yang menyeret 5 orang klan surga terbakar secara perlahan, ke dalam pusaran kematian. Pada saat ini, segera setelah 5 ahli klan surga terbakar menunjukkan ekspresi putus asa yang mengungkapkan harapan mereka yang hilang, naga api tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dapat menyebabkan seseorang gemetar ketakutan saat ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan marah lagi. Di dalam suara gemuruh, bola api yang berukuran hingga beberapa puluh meter menghantam kelima orang tersebut, menyebabkan kelima orang itu berteriak kesakitan. Namun, naga api tidak terus menyerang melainkan berbalik ke arah yang berbeda, dan dengan marah, bergegas menuju guanya. 5 ahli dari klan surga terbakar melarikan diri, babak belur dan kelelahan, dari api naga api, dengan masing-masing menderita tingkat luka bakar yang berbeda, sebagian besar rambut, janggut, dan bahkan pakaian di tubuh mereka cukup banyak terbakar. Saat mereka menyaksikan penarikan naga api yang tiba-tiba, masing-masing dari mereka masih dalam keadaan panik. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dia kabur dan kembali? Seorang pria bertanya dengan kasar sambil terengah-engah. Dari apa yang baru saja dikatakannya, sepertinya seseorang memanfaatkan pertempuran kita dan mencoba menyelinap ke sarang lamanya. Apa gunanya mempedulikan hal itu sekarang? Cepat mundur. Kami beruntung bisa mendapatkan kembali nyawa kami dan hidup setelah benar-benar memprovokasi kaisar binatang yang sangat besar. Pokoknya, ayo nyahlah.
5 ahli dari klan surga terbakar tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi, setelah mengumpulkan kekuatan mereka dan terlalu takut untuk melihat ke belakang, mereka segera mundur. Pada saat ini, pikiran di dalam hati mereka adalah satu dan sama, begitu mereka kembali ke klan surga terbakar, mereka akan menemukan orang yang mengatakan naga api hanyalah binatang mendalam langit tingkat tinggi, dan dengan kejam menghajarnya. Di dalam gua, Yunce merasakan bahaya besar mendekat. Dia mengerutkan alisnya, dan tidak berani menunda lebih lama lagi, berlari menuju pintu keluar dengan kecepatan tercepat. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengambil setengah langkah, hentakan yang memekakkan telinga datang dari depannya dan gelombang kemarahan yang tak terbatas, diikuti oleh gelombang udara yang panas, menyerbu ke wajahnya. Dinding dan lantai gua semuanya bergetar lemah dan tidak lama kemudian, kepala besar naga api muncul di garis pandang Yunce. Aura Yunce sangat lemah sehingga naga api tertegun sesaat. Akan tetapi, ketika ia menyadari manik merah-merah di tangannya, matanya yang besar memancarkan kobaran api yang marah, manusia yang lancang, benar-benar bernafsu terhadap harta raja ini. Bersiaplah untuk menanggung murka raja ini. Kotoran. Hati Yunce menjadi gelisah, dia dengan cepat menenangkan diri dan mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Tentu saja, sudah jelas bahwa dia akan dengan patuh mengembalikan manik di tangannya. Namun, sangat tidak mungkin naga api memberinya kesempatan untuk berbicara, kekuatan yang luar biasa ini membuatnya tetap di tempatnya, dan pada detik berikutnya, dia akan terbakar menjadi abu. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah atas nama putri ini. Saat bayangan kematian turun, suara sedingin es yang menawan tiba-tiba terdengar dari atas. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh gua naga api. Naga api menghentikan gerakannya, lalu tubuhnya mulai gemetar tak terkendali di bawah tekanan besar ini. Mengangkat kepalanya, ia melihat ke arah gadis berambut merah yang entah bagaimana muncul tanpa sadar di udara, kemarahan di matanya yang besar digantikan dengan keheranan dan ketakutan. Aura yang diberikan Dewi ini jauh melebihi imajinasinya. Dengan adanya kekuatan yang menekan ini, rasanya sekecil semut yang bisa dilenyapkan menjadi abu kapan saja. Ia membuka mulut naganya dan mengeluarkan suara gemetar yang tak tertahankan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak mengetahui nama putri ini. Jawab Jasmine dengan wajah sedingin es. Matanya yang indah mengeluarkan tatapan tajam, gua milikmu ini, aku menginginkannya, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari wajah putri ini sekarang juga. Yunce mengangkat kepalanya dan menatap Jasmine, hatinya juga terkejut, tekanan dari gadis kecil ini, secara tak terduga menghentikan kaisar binatang mendalam ini. Berapa sebenarnya tingkat kekuatannya? Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa gemetar naga api telah berhenti. Hehe, naga api tertawa, raja ini mengerti sekarang, kalian berdua manusia licik, hanya memalsukan keberanianmu. Meskipun raja ini tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menciptakan tekanan yang luar biasa ini, tapi apakah menurutmu raja ini akan sebodoh kalian manusia? Alis Jasmine tiba-tiba menjadi lemas, kamu ingin mati. Tentu saja raja ini tidak ingin mati, tapi hanya dengan kalian berdua, itu tidak cukup untuk membunuh raja ini. Naga api melanjutkan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh raja ini, kamu pasti akan keluar secara terbuka untuk mencuri milik raja ini. Kalau tidak, mengapa kamu memilih untuk menyelinap masuk saat raja ini bertarung dengan manusia bodoh lainnya? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh raja ini, maka ekspresi wajah manusia ini tidak akan begitu jelek ketika dia melihatku. Hati Yunce langsung gemetar ketakutan, kecerdasan seekor naga, memang tidak ada bandingannya dengan binatang buas pada umumnya. Dan kamu, bocah, tatapanmu dingin dan kejam, niat membunuh di tubuhmu juga mengejutkan raja ini.
Untuk memiliki mata dengan niat membunuh, Anda harus membunuh sejumlah besar makhluk hidup. Jika Anda benar-benar ingin membunuh raja ini dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, Anda pasti sudah melakukannya, alih-alih berbicara merendahkan raja ini. Usia Anda juga masih cukup muda, tetapi dengan kecepatan kultivasi manusia, pada dasarnya mustahil untuk memiliki tekanan sekuat itu di usia muda. Semua ini hanyalah ilusi, raja ini tidak sebodoh itu hingga tertipu. Bernafsu terhadap harta raja ini, dan juga mencoba mempermainkan raja ini, bagaimana mungkin raja ini bisa memaafkanmu? Berubah menjadi abu, naga api membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba menembakkan bola api ke arah Yun Ce. Saat kekuatan besar menghantam bahu Yun Ce dan mendorongnya jauh, dia nyaris menghindari api fatal naga api. Jasmine muncul di posisi Yun Ce sebelumnya. Wajahnya yang putih dan lembut ditutupi dengan lapisan niat membunuh yang mengerikan, karena kamu ingin mati, putri ini akan mengabulkan keinginanmu. Astaga, gelombang besar energi yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh Jasmine. Aura yang mendalam ini terlalu menakutkan, aura yang awalnya tak berbentuk, mulai menimbulkan badai dahsyat, seketika memadamkan nyala api naga api. Yun Ce, yang terlempar, kepalanya terbentur batu dan pingsan cukup lama. Ketika dia sadar kembali dan melihat penampilan Jasmine, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia berteriak, "Jasmine! Berhenti! Kamu mau mati! Bukankah ini semua salahmu? Jika kamu mati, putri ini juga akan mati." Jasmine berteriak marah ketika dia dengan teguh mengunci niat membunuhnya yang tak ada habisnya pada naga api. Di bawah aura mendalam dan niat membunuh yang sangat menakutkan, naga api benar-benar membeku di tempatnya, dan sepasang mata naganya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Tidak dapat dipercaya bahwa seorang gadis manusia bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat. Sekarang mati, tebasan pemusnahan cemerlang Dewa Bintang. Jasmine berhenti. Tindakan Jasmine membuat Yun Ce pucat ketakutan. Sebelum dia bisa berdiri, tubuh indah Jasmine telah terbang menuju naga api, untuk kemudian, seperti bintang jatuh, melewati tubuh naga api. Pada saat itu, setiap elemen di langit dan bumi sepertinya berhenti berputar, deru angin telah berhenti, nyala api telah berhenti menyala, suara di samping telinga telah hilang, dan bahkan jeritannya sendiri tidak dapat didengar. Tubuh besar naga api membeku di tempatnya dan sebuah salib berdarah yang diciptakan oleh penetrasi itu jelas tercetak di tubuhnya. Mustahil! Murid naga api menyusut kembali dengan keras, seolah-olah dia telah melihat pemandangan paling menakutkan dan sulit dipercaya di seluruh dunia. Setelah itu, kedua matanya perlahan kehilangan warna dan fokus tubuh besar itu terbelah menjadi 4 bagian yang sama dan tersebar di tanah yang panas. Naga api yang besar dan kuat, langsung padam di bawah tangan Jasmine. Bahkan ketika penatua pertama klan surga terbakar, Fan Molly, menggunakan pedang surga terbakar, dia hanya mampu menggores tubuh keras naga api. Namun Jasmine, tanpa senjata, hanya menggunakan tangannya yang halus dan putih untuk membelah tubuh naga api, seolah-olah terbuat dari tahu. Melihat tubuh naga api yang terbelah 4, Yun Ce bingung tanpa kata-kata. Lalu hatinya tiba-tiba bergetar ketika pandangannya tertuju jauh ke depan. Setelah dengan keras meneriakkan, "Jasmine," dia dengan putus asa berlari ke depan. Saat ini, Jasmine sudah terbaring di lantai, wajah, leher, dan anggota tubuhnya semuanya putih pucat, tanpa sedikit pun warna. Meskipun dia hanya melepaskan sejumlah besar kekuatan besar selama beberapa detik, hal itu memungkinkan racun mematikan yang menyusup ke dalam jiwanya beraksi dengan keras. Pemurnian dan penindasan racun mematikan selama beberapa bulan terakhir di dalam Sky Poison Pearl semuanya telah dihancurkan dalam sekejap. Jasmine. Setelah mencapai sisi Jasmine, Yun Ce segera berjongkok, dia meletakkan tangan kirinya di bahu kurusnya dan dengan seluruh kekuatannya,
menggunakan pemurnian mutiara racun langit pada tubuh Jasmine. Namun, racun mematikan di dalam jiwa Jasmine terlalu mengerikan, bahkan dengan kecepatan pemurnian Sky Poison Pearl, masih mustahil untuk menekan amukan kekerasannya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi sedingin es, dan perlahan menjadi semakin transparan. Kali ini, harusnya, benar-benar, mati. Jasmine mengerang pelan, suaranya seringan angin sepoi-sepoi, dan mata yang biasanya dingin dan angkuh saat ini, hanya dipenuhi dengan rasa bosan dan kesusahan yang memilukan.